Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Meski terlihat tenang, keluarga besar Prabowo tak terima penghinaan akun Fufu Fafa ini. Jelas begitu kan? Artinya apa? Artinya secara diam-diam mungkin seorang Prabowo mungkin sudah tahu pemilik akun Fufu Fafa itu. Dan keluarga-keluarga seorang Prabowo kabarnya begitu kan ya. Kabarnya tidak terima ketika ada kritikan-kritikan yang sensitif kepada keluarga seorang Prabowo. Bagaimana di tahun 2014-2019 ternyata pendukung-pendukung Jokowi lah yang kemudian memfitnah begitu kan di situ, bukan pendukung Prabowo-nya. Jadi saya kira pendukung Prabowo di situ di tahun 2014-2019 tidak fitnahannya tidak mungkin saya kira ada, tapi tidak sebesar yang kemudian dilakukan oleh pendukung-pendukung Jokowi kan begitu. Fufu Fafa ini kita lihat saja di situ ya, ditelusuri hari ini. Tapi ya mungkin Prabowo sudah tahu kan ya. Makanya dari menteri-menteri seorang Prabowo nanti mulai dari kejaksaan ya, orang-orang Prabowo begitu mulai dari kejaksaan, Kapolri, Kominfo, ini harus orang-orang Prabowo ya. Jadi artinya biar tahulah begitu kan, gampang untuk memainkan strategi itu. Makanya Prabowo ini jangan terjebak ya. Dari otak kirinya itu adalah dari bayangan seorang Jokowi, yang satunya adalah seorang yang kemudian membisiki seorang Prabowo. Prabowo harus menjadi jati diri ya, seperti apa yang disampaikan Pak Hasim di situ begitu. Harus ya punya mentalitas yang kuat, jangan mudah yang kemudian dibisiki sana sini mau. Karena seorang Prabowo ini apa adanya. Saya tahu begitu kan ya, bahwa seorang Prabowo di situ yang paling utama mungkin adalah masalah ekonomi ya, yang dikerjakan terlebih dahulu. Masalah soal Fufu Fafa ini, makanya orang-orang akan melihat begitu kan ya. Fufu Fafa ini ya sampai hari ini begitu kan, Roy Suryo dilaporkan oleh orang dari pendukung-pendukung seorang Jokowi ya terkait dengan Fufu Fafa yang dituduhkan dan juga punya Gibran. Apa komentar dari Dr. Tifa ini? Keluarga besar Pak Jo Prabowo marah besar dengan Fufu Fafa alias Samsul alias Selamat. Ini pertanyaan ya. Yang harus dan wajib marah besar ya. Pak Prabowo disamakan dengan binatang, dihina dengan sangat kejam. Anak kesayangannya dibully dengan sangat keji. Keterlaluan kalau tidak marah besar. Tapi mereka marah besar dengan elegan. Pasti akan ada yang dilakukan dengan makhluk ya kurang ajar. Nih, ada pesan dari ketenangan Pak Prabowo sekeluarga. Tunggu saja. Habis Mulyono terbitlah Fufu Fafa. Ini kan banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya kita lihat bahwa persoalan-persoalan Fufu Fafa ini nampaknya kalau dari bocor alus Tempo itu begitu kan. Untuk menghilangkan rekam jejak Fufu Fafa ini ya, istana lagi ya kelabakan. Istana lagi panik. Saya kira kalau ini jelas-jelas Prabowo tahu punya Gibran di tahun 2029 mungkin tidak akan memilih Gibran lagi sebagai wakil presiden. Kalau ini adalah tupoksinya ya, atau targetnya di situ adalah 2 periode. Bisa saja itu terjadi begitu kan ya. Makanya dengan hal-hal kayak begituan jangan sampai Gibran ini begitu kan ya, Gibran ini diberikan leluasa. Bisa saja keok seorang Prabowo ya, tapi tergantung dari partainya. Saya kira melihat dari hal-hal kayak beginian, maka Prabowo dan keluarganya mungkin sudah tahu begitu kan ya. Kita tahu dengan 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 yang ada ketika Prabowo bersama seorang Gibran ya saat di sebuah acara begitu kan ya. Seorang Prabowo di situ begitu kan seolah-olah bukan lari duluan, mengedepankan di situ begitu kan. Sehingga orang-orang akan melihat begitu bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan. Coba kita ada beberapa video begitu kan ya yang kita lihat ya dari dari media sosial begitu, kita lihat saja di situ. Nih. Nampaknya dengan adanya seperti ini orang akan bisa melihat ya. Nih ya, Prabowo nampaknya kan sudah duluan begitu kan ya, seorang Gibran di belakangnya. Maka seolah-olah kan ada apa begitu kan ya. Dari perasaan-perasaan ini kan sudah muncul di situ begitu kan. Ya mungkin yang tahu ini hanya pakar para psikologi di situ atau orang-orang di dekat mereka begitu. Berkali-kali saya melihat dengan adanya video-video seperti ini begitu kan, bahwa
Jokowi dan Prabowo, Jokowi, Gibran dengan Prabowo begitu kan, seolah-olah tidak selaras ya. Ini banyak sekali orang yang mengatakan seperti itu begitu. Coba dari raut wajah mereka begitu. Coba lihat saja. Dari raut wajah Gibran ini nampaknya ada sesuatu apa begitu. Kok tidak senyum ya? Padahal di depan mereka senyum santai begitu. Lalu kemudian mereka mereka bernyanyi begitu kan. Tapi dengan gelagat dari si Gibran ini nampaknya gimana begitu kan? Kok tidak happy amat begitu ya? Ya seharusnya kan menjadi wakil presiden itu kan senyum, moral senyum dan sebagainya. Itu kan paling penting sebenarnya. Ya mau bagaimana lagi kalau sudah seperti itu. Saya menganggap bahwa hal-hal kayak begituan ya bisa saja orang-orang menafsirkan begitu kan ya. Kok sebegitu melasnya begitu seorang Gibran ya. Coba kita baca ya beritanya seperti ini nih. Meski terlihat tenang, keluarga besar Prabowo tak terima penghinaan akun Fufu Fafa itu. Ngeri sedap memang. Foto ketiga anggota keluarga yang kini semakin harmonis itu seolah ya berhasil membangun seluruh tudingan dan akun Fufu Fafa yang selama ini menjatuhkan harga diri dari keluarga tersebut. Bahkan dia mengatakan bahwa di akhir unggahannya Dr. Tifa menuliskan harapan untuk presiden terpilih. Hidup Pak Prabowo selama ini ya soro ya nistapa. Semoga di ujung kehidupan beliau menjadi presiden yang diamanahkan rakyat banyak ya sejak tahun 2014. Di usia senja ditemani si istri, anak yang dicintai dalam naungan keluarga harmonis seperti dulu tuturnya ya. Unggahan Dr. Tifa itu ya turut berkomentar oleh warganet. Semoga Pak Prabowo kembali rujuk dengan Bu Titi Soeharto, bahagia bersama dengan keluarganya. Ya, jadi apa yang kemudian kita lihat bahwa masalah Fufu Fafa ini dipersoalkan, maka kita tahu begitu kan bahwa punya siapa begitu kan. Itu yang paling penting terlebih dahulu untuk menelusuri kayak begituan. Makanya saya memandang hal-hal seperti ini harus benar-benar valid siapa pemilik akun Fufu Fafa itu. Nah, orang akan melihat begitu kan ya. Orang akan melihat bahwa Fufu Fafa ini ya ini menjadi trending nasional ya, menjadi trending nasional. Bahkan anak kecil pun ada lagu Fufu Fafa. Terus kemudian apalagi di kalangan birokrasi dan politisi ya. Pastinya orang akan tahu bahwa Fufu Fafa itu milik siapa. Tapi Kominfo kemarin begitu mengatakan bahwa ya Fufu Fafa itu bukan punya Gibran. Setelah ditanya lagi begitu kan ya, setelah ditanya lagi, wah saya nggak tahu. Nah ini kan seolah-olah kan cuci tangan. Artinya apa? Artinya hal-hal kayak begituan begitu kan, masa tidak bisa mengungkit begitu kan. Jadi seharusnya kan diungkit, terus kemudian ditelusuri begitu kan. Tapi kan kemarin laporan Edi Mulyadi kan sudah benar-benar benar-benar ditolak oleh polisi. Gak tahu maksudnya bagaimana. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast ini. Jangan lupa di subscribe.